Saudara, kebijakan pemerintah melarang penjualan pakaian bekas impor atau thrifting membuat warga kecewa. Sejumlah sepatu bekas yang dijanjikan akan didaur ulang oleh perusahaan kimia asal Amerika Serikat Dow Inc. dan pemerintah Singapura diduga justru diselundupkan ke Indonesia. Truknya tidak melalui impor straight, jalan tikus, nggak bayar pajak. Ini biar pengamat teman-teman mengerti. Jadi kalau boleh banjir pasar di dalam negeri boleh, kalau nyeluruh. Jadi yang namanya impor pakaian bekas. Bahkan impor terbanyak dengan volume 417,73 ton dengan nilai 6,08 juta US dollar terjadi pada tahun 2019. Budaya thrifting tumbuh dan berkembang di Bandung pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Pakaian ini identik dengan pemusik, pemain skateboard, dan streetwear. Selain itu, penggunaan pakaian bekas juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi dan infeksi pada kulit. Kebijakan mengenai thrifting ini telah diatur dalam Permendak Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Thrifting, kegiatan ini populer di kalangan masyarakat, khususnya anak muda, untuk mendapatkan barang bekas yang masih bagus dengan harga yang murah. Kalian yang gemar hunting item-item fashion branded dengan harga miring pasti udah sering dengar istilah ini. Dari baju, celana, sepatu, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya ada deh. Thrifting cocok banget dah pokoknya sama kita yang kantong pas-pasan, tapi tetap bisa tampil keren. Caranya, ini cara jari ondel ya. Oke, 31, terus lubutang, ini lubutang gue 25 juta. Oke, 67. Oke, terus apa ya? Ini Bulgari ring, sama ya dari tinggal ya. Oke, terus Agmel 12. Tapi baru-baru ini nih, beritanya yang lagi rame pemerintah bakal ngelarang thrifting. Alasannya sih banyak, dari masalah perpajakan sampai potensi merugikan negara. Dan bahkan jamur pun jadi alasan. Lah, kok bisa ya? Oke, let's break down konten kali ini. Tonton sampai habis untuk dapat insight lengkapnya. Sebenarnya, thrifting ini udah berlangsung cukup lama dan udah banyak bermunculan toko yang menjual produk thrifting. Orang-orang biasa nyebutnya sih thrift store atau thrift shop. Di kalangan anak muda, thrifting seperti mencari harta karun, gak hanya sekedar mencari barang bekas, tapi terkadang ada juga barang rare dan limited, dan jika beruntung pastinya didapatkan dengan harga yang miring. Gak heran thrifting ini digandrungi hampir seluruh lapisan masyarakat. Lalu gimana sih awal sejarah munculnya budaya thrifting ini? Menurut Gavara dalam artikel berjudul A Brief History of Thrifting dilansir dari website USS Fit, fenomena thrifting berawal ketika revolusi industri terjadi atau sekitar tahun 1760 sampai 1840-an. Pada revolusi industri saat itu terjadi perubahan pemikiran bahwa pakaian adalah barang yang digunakan sekali pakai, sehingga jumlah pakaian bekas meningkat. Pakaian bekas tersebut biasanya digunakan oleh para imigran. Kemudian, keadaan mulai berbalik pada tahun 1920-an ketika terjadi krisis besar-besaran di Amerika. Saat itu, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka membeli pakaian baru melalui thrift shop. Memasuki era 1990, thrifting berubah menjadi fashion. Hal ini berawal dari Kurt Cobain yang secara nggak langsung mempromosikan thrifting style. Kurt Cobain dan bandnya Nirvana menjadi trendsetter pada masa itu. Dan pada tahun awal 2000-an, thrifting menjadi gelombang baru dan membentuk industri yang banyak digemari masyarakat. Lalu, gimana dengan budaya thrift di Indonesia? Budaya thrifting tumbuh dan berkembang di Bandung pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Pakaian ini identik dengan pemusik, pemain skateboard, dan streetwear. Gak bisa dipungkiri bahwa Bandung menjadi pusat fashion mode pada saat itu. Kalau dilihat dari sejarah thrifting sendiri, ternyata alasan thrift ini begitu digemari bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga tren. Budaya thrift sekarang udah bergeser jadi sebuah tren. Alhasil nih, membeli pakaian bekas nggak cuma dilakukan masyarakat kalangan ekonomi menengah bawah, tetapi juga mereka dari kalangan menengah ke atas. Di sisi lain, masyarakat juga mendapatkan barang yang berkualitas, bermerek, stylish dengan harga yang sangat miring. Tapi faktanya di lapangan, karena kegiatan thrifting ini makin menjamur, pemerintah lumayan sulit mengontrol jenis barang bekas yang keluar masuk Indonesia. Dan bahkan ada beberapa barang donasi yang malah dijual di thrift shop.
Sejumlah sepatu bekas yang dijanjikan akan didaur ulang oleh perusahaan kimia asal Amerika Serikat Dow Inc. dan pemerintah Singapura diduga justru diselundupkan ke Indonesia. Karena memang kebanyakan barang bekas yang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal, sehingga sangat merugikan negara. Pemerintah pun udah mulai take action mengatasi hal ini dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan pemerintah melarang thrifting, yang pertama, thrifting akan mengancam industri tekstil dan UMKM lokal. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai 272.150 US dollar pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai 44.140 US dollar. Melihat trennya, impor pakaian bekas di Indonesia sangat berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Bahkan impor terbanyak dengan volume 417,73 ton dengan nilai 6,08 juta US dollar terjadi pada tahun 2019. Data tadi menunjukkan jual beli pakaian bekas di Indonesia begitu berkembang. Pelaku UMKM dalam negeri tentu pastinya akan terganggu karena harus bersaing terutama masalah harga. Hal inilah yang dilihat pemerintah sebagai threat atau ancaman untuk industri tekstil lokal. Alasan yang kedua adalah masalah lingkungan dan kesehatan. Gak semua pakaian bekas impor memiliki kualitas yang masih bagus. Bahkan ada banyak banget pakaian yang kualitasnya buruk dan gak laku terjual sehingga menimbulkan sampah baru dan meninggalkan jejak karbon di Indonesia. Impor barang bekas faktanya bukan hanya pakaian bekas, melainkan juga ada elektronik bekas, mainan bekas, dan peralatan medis bekas. Beberapa barang bekas seperti peralatan medis memiliki risiko terkontaminasi oleh virus atau bakteri. Jika barang bekas tersebut digunakan kembali tanpa proses sterilisasi yang memadai, maka bisa menimbulkan risiko penyakit bagi konsumen. Selain itu, penggunaan pakaian bekas juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti alergi dan infeksi pada kulit. Alasan dan pertimbangan yang terakhir, karena thrifting ini sangat merugikan pendapatan negara. Pakaian bekas impor ilegal pada dasarnya merupakan barang selundupan yang melanggar aturan. Artinya, barang-barang bekas pakai tersebut tidak membayar bea masuk atau pajak dalam rangka impor, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi, yang namanya impor pakaian bekas itu Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan bukannya tanpa alasan melarang impor barang bekas. Namun kebijakan mengenai thrifting ini telah diatur dalam Permendak Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang larangan impor. Aturan larangan ini justru baik untuk jangka panjang supaya melindungi dan menjaga agar industri tekstil dan fashion dalam negeri tetap berkembang. Kalau dilihat dari sisi konsumen, menurut aku pribadi sih justru makin kesini tren thrifting sendiri udah mulai bergeser. Dari yang awal esensinya mencari barang unik dan branded dengan harga miring, sekarang malah justru ada harga barang malah jadi mahal karena barang tersebut branded, padahal kan tetap aja kualitasnya barang bekas. Aku pribadi sih lebih prefer spend uang pada pakaian brand lokal yang masih baru walaupun sedikit mahal. Hitung-hitung ikut serta mensupport produk dan industri lokal. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Kalau sekiranya memberikan informasi dan insight yang menarik, kalian bisa like video ini atau mulai subscribe channel ini. See you!